Apakah muncul Bapak Ibu? Kelihatan? Materi yang pertama ini kita tentang pemanfaatan akun pembelajaran, ya. Di sini nanti Bapak Ibu ketika masuk ke Google Classroom yang sudah tergabung ke Google Classroom, Screen-nya tidak muncul, Pak. oke. Belum muncul, Pak. Screen-nya kelihatan tidak? Belum. Belum, Pak. Sudah ada. Ada ya. Ini materi ini sudah di-upload sama kami di Google Classroom, ya. Jadi Bapak Ibu tinggal buka saja di kelas ya. Kalau Bapak Ibu masuk ke Google Classroom, ya, di sini ada, ini berarti Bapak Ibu sudah masuk ke kelas kita ya. Bapak Ibu tinggal masuk ke tugas kelas. Ya, masuk ke tugas kelas, di situ sudah ada 3 topik ya. Yang pertama pembukaan, terus yang materi intinya yang pertama adalah pemanfaatan akun pembelajaran belajar.id. Yang kedua mengelola data Google Drive, dan yang ketiga untuk kelas interaktif dengan Google Classroom. Jadi Bapak Ibu bisa lihat panduan materinya untuk pemanfaatan akun belajar.id ini di tugas kelas ya. Jadi seluruhnya nanti tugas kelas Bapak Ibu hanya buka saja di tugas kelas, dan di sini sudah terlihat Bapak Ibu itu diberikan waktu sampai tanggal 30 Januari jam 11 malam ya. Jadi pengerjaan LK-nya kami berikan waktu. Begitu juga nanti tugas yang kedua kita lihat di situ 30 Januari juga. Dan yang tugas yang ketiga itu sampai ke 31 Januari. Jadi Bapak Ibu melihat tugas kelas di sana ya. Nah, materi yang pertama yang insya Allah akan saya sampaikan yaitu tentang pengantar GSE ya. Di sini, oke, saya buka dulu. Ini saya menggunakan full daring ya. Jadi Bapak Ibu bisa juga mengikuti ya di Google Classroom-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu, munculkah slide saya? Tidak muncul. Loading. Ya, sudah muncul? Belum, Pak. Share screen-nya belum ada. Ada. Oke. Mungkin tergantung kepada sinyalnya masing-masing ya. Oke. Untuk pemanfaatan akun pembelajaran, Bapak Ibu, saya hanya menjelaskan yang sudah saya dapatkan ya dari pelatihan sebelumnya dengan Google ya tentang GSE, Google Suite Education. Ini Bapak Ibu diharapkan ya setelah mengikuti pembelajaran ini Bapak Ibu menggunakan akun yang resmi ya. Akun yang resmi yang dikeluarkan oleh kementerian ya. Dan Ibu, ini kenapa untuk pembuatan akun pembelajaran di sini Bapak Ibu ya, akun pembelajaran yang belajar.id dari kementerian ini akan mendukung kegiatan belajar dari rumah ya. Artinya apa? Karena akunnya ini bersifat resmi Bapak Ibu. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu menggunakan akun pembelajaran ini ya. Ini dapat diterapkan di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nah, untuk akun pembelajaran ini dapat digunakan oleh peserta didik Bapak Ibu. Untuk SD ini kelas 5 dan kelas 6. Untuk SMP ini dari kelas 7 sampai kelas 9, SMA dan SMK sama ya, dari kelas 10 sampai kelas 12 ya.
untuk pendidik juga sama, ya. Pendidikan dasar dan pendidikan menengah juga mendapatkan akun pembelajaran ini, ya. Selain itu juga tenaga kependidikan, ya. Contohnya tenaga kependidikan, kepala satuan pendidikan, ya, kepala sekolah dan operator. Nah, mengapa dibuat dalam bentuk akun Google? Jadi sebenarnya hampir sama Bapak Ibu, ya, akun pembelajaran ini dengan akun pribadi Bapak Ibu, ya, hampir sama. Cuman perbedaannya mungkin fasilitasnya saja, ya, berbeda. Kalau fasilitas yang resmi dengan fasilitas yang gratis mungkin beda, ya, Bapak Ibu. Nah, untuk akun pembelajaran ini otomatis dapat mendapatkan akses-akses yang mendukung pembelajaran. Contoh misalkan Google Classroom, ya. Nah, Google Classroom yang dibuat dengan menggunakan akun pribadi dan yang dibuat dengan akun resmi dari Kemendikbud berbeda, ya, fasilitasnya. Mungkin Bapak Ibu bisa bandingkan, ya, nanti ketika dibuka fasilitas apa saja yang bisa didapatkan dengan menggunakan akun pembelajaran belajar.id, ya. Terus yang kedua, bahwa pembuatan dan penggunaan akun pembelajaran ini bebas biaya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal minta ke operator unduh akunnya, ya. Kebetulan untuk Kecamatan Cibeber, khususnya yang saya tahu adalah SD ini sudah mencoba untuk mengaktifasi akun pembelajarannya. Ya, begitu juga mungkin SMP dan SMA, ya. Terus untuk sistem Google ini mampu mengelola jutaan akun sekaligus, ya. Jadi kita tidak merasa riuh, ya, kalau misalkan Google Drive kita kepenuhan, ya. Ketika kita mau menyimpan data kita di Google Drive itu misalkan kalau untuk Google pribadi kan hanya 15 GB, tetapi untuk kementerian tak terhingga Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyimpan data-data penting di Google Drive Bapak Ibu, ya. Terus juga kenapa kita menggunakan Google? Jadi akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemendikbud. Nah, jadi kalau Google kan kita bisa membuat Google Meeting gitu, ya. Terus kita bisa masuk atau membuat kelas yang sedang ramai sekarang adalah Google Classroom, dan kita bikin kalender dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali, ya. Jadi sebenarnya penggunaan akun pembelajaran ini sama fungsinya seperti email, ya, akun pribadi Bapak Ibu, ya. Terus bisa menyimpan atau kita menyimpan data, ya, atau kita sebut dengan Google Drive kalau di Google, ya. Terus bisa juga mengolah administrasi pembelajaran secara elektronik, penjadwalan, pelaksanaan proses pembelajaran, baik sinkron ataupun asinkron, ya. Terus di rumah belajar juga bisa kita dapatkan seperti itu. Kita bisa daftar, ya, akun dan lain sebagainya penggunaannya, ya. Jadi untuk fasilitas-fasilitas lain tentang akun pembelajaran, Bapak Ibu bisa masuk ke belajar.id, ya. Ini untuk cara mengakses dan aktifkan akun pembelajaran. Ini yang pertama kita cari dulu, ya, atau kita dapatkan dulu akun pembelajarannya melalui pd.data.kemdikbud.id. Ini Bapak Ibu tinggal menanyakannya saja. Kalau yang belum punya akun pembelajaran tinggal bertanya ke operatornya, ya. Nah, Bapak Ibu, ini akun pembelajaran ini harus segera diaktifkan, ya, harus segera diaktifasi, ya. Kenapa? Karena sampai tanggal 10 Juni 2021 kalau akun pembelajarannya tidak diaktifasi, maka akan secara otomatis dinonaktifkan. Jadi bagi yang belum mengaktifkan akun pembelajarannya, ya cepat-cepat aja, ya, untuk mengaktifkan. Jadi untuk keamanannya bagaimana? Ya, untuk kerahasiaan, keamanan ini kita tahu bahwa Google
sangat kuat di tingkat keamanan, apalagi akun resmi, ya Bapak Ibu. Nah ini. Jadi untuk kita sebagai guru, ya sebagai tenaga pendidik, ini lebih baik atau lebih bisa mengoptimalisasi akun pembelajaran itu. Karena sangat mendukung sekali. Untuk yang lainnya juga Bapak Ibu, tidak hanya di Google aja, Zoom juga bisa dan lain sebagainya ya di luar Google. Itu untuk cara mengaktifasi, Bapak Ibu tinggal masuk saja ke belajar.id ya Bapak Ibu. Nah, tadi itu bahwa untuk penyimpanan di Google Drive-nya juga berbeda ya Bu. Bapak, ini perbedaannya Bapak Ibu bisa lihat. Untuk akun pribadi hanya 15 GB, tetapi untuk akun belajar.id atau GSE ya, ini tanpa batas. Ya, seperti itu. Jadi kapasitas penyimpanan juga seperti itu, Bapak Ibu. Terus kita juga bisa berdrive bersama, menyimpan file bersama-sama. Seperti yang sudah sering dilakukan mungkin sebagian oleh Bapak Ibu, ketika kita mau berbagi file ya dengan menggunakan drive, kita tinggal mengirimkan email kita untuk bisa berkolaborasi ya. Jadi bagi yang tidak diajak berkolaborasi tidak bisa. Nanti lebih detailnya akan disampaikan di materi berikutnya. Nah, di sini juga untuk akun pribadi bisa kita gunakan Google Meet ya. Akun G Suite ya. Akun belajar.id kita bisa menggunakan fitur Google Meet ya. Nah, video call juga. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu ketika kita membuka Google Classroom ya. Kalau akun pribadi Bapak Ibu mungkin perbedaannya di sini tidak ada apa-apa di sini, hanya ada kode kelas saja. Tetapi kalau menggunakan dari kementerian, kita langsung bisa meeting sama siswa kita. Ya. Seperti tadi yang sudah dilakukan. Ya, yang sudah dilakukan. Contoh misalkan seperti kita punya beberapa kelas. Ya, ada misalkan sekitar 10 kelas. Setiap kelasnya itu misalkan 30 orang. Jadi semuanya 300 kelas. Kita mau Google Meet. Kan tidak bisa, seperti tadi kan terbatas oleh 100 peserta yang bisa masuk. Nah, kita di sini bisa ya, setiap kelas dengan dengan akun yang sama kita bisa berinteraksi dengan beberapa kelas. Ya. Ya, bisa dengan live. Tuh. Nah, ini untuk kapasitas Google Classroom. Kalau akun pribadi Bapak Ibu ketika kita buka Google Classroom, kita membuka kelas, membuat kelas, ini kita hanya bisa memasukkan maksimal 20 guru dan 250 siswa. Tetapi untuk menggunakan akun G Suite atau belajar.id, ini maksimal 20 guru sampai 1000 siswa. Ya. Dan kita bisa mengundang walinya, wali siswanya. Ya, kalau ketika misalkan kita mau melaporkan perkembangan pembelajaran siswa langsung kepada wali. Ya. Terus untuk penugasan di Classroom juga, akun pribadi ini tidak dapat mengimport nilai. Ya. Tidak dapat mengimport nilai Google Form. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu, ketika kita menggunakan Google Classroom, terus kita membuat kuis, jadi kuisnya itu tidak otomatis masuk ke nilainya. Kuisnya itu berbentuk Google Form, ya, tidak masuk langsung ke Classroom. Tetapi kalau menggunakan akun Google Suite, ini nilai Google Form-nya itu langsung masuk, ya, langsung kita bisa lihat nilainya, seperti itu. Ya, itu mungkin kalau yang sudah menggunakan Google Classroom akan terasa perbedaannya seperti itu. Yang nanti mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa menggunakannya dalam pembelajaran. Ya. Nah, ini ada bagaimana cara untuk memindahkan data dari akun pribadi ke belajar.id. Materinya bisa Bapak Ibu pelajari di
Google Classroom masing-masing karena bisa dibuka ya. Dan bisa di-download. Nah, untuk masalah pembelajaran jarak jauh, data hanya bisa diakses dari perangkat tertentu. Nah, untuk Google, ya, untuk menggunakan akun pembelajaran, biasanya kita sudah bisa diinstal di HP kita masing-masing. Kita bisa mobile di mana saja kita bisa berkirim data, berkirim file dan lain sebagainya. Kita bisa di jalan pun kita bisa bekerja dan sebagainya, seperti itu ya. Tidak hanya di laptop saja kita bekerja. Tuh. Untuk masalah pembelajaran jarak jauh kan ada masalah misalkan HP kena virus atau laptop kena virus karena datanya habis misalkan sama virus, sehingga media pembelajaran dan lain sebagainya, sumber pembelajaran pun habis. Nah, kalau kita disimpan di Google Drive, ya, insya Allah aman, ya, tidak akan habis, tidak akan terserang virus dan lain sebagainya, ya, kecuali mungkin Google-nya yang bangkrut. Oke, itu. Kalau untuk laptop paling kita hard disk-nya itu atau drive-nya ya, itu sampai paling tinggi, misalkan kita aja 500 giga. Nah, misalkan materi file dan lain sebagainya kan banyak, sehingga penuh, yang mengakibatkan laptop kita menjadi berat. Nah, tetapi kalau kita simpan di awan, di Google Drive, apalagi di Google Drive-nya yang resmi, yang sudah Bapak Ibu dapatkan, belajar.id, itu akan lebih aman, ya, tidak akan takut kepenuhan, gitu. Nah ini Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan Google for Education atau akun pembelajaran yang Bapak Ibu sudah dapatkan bisa dioptimalkan. Nah ini Bapak Ibu, kenapa kita menggunakan Google Drive, Google, ya, ini banyak sekali karena setiap apapun kita mencari di Google, terus setiap orang mengenal Google, seperti itu. Nah, apalagi kita di edukasi, Google sudah memberikan fasilitas namanya Google Sheet for Education. Tuh. Jadi akun pembelajarannya bisa digunakan di Classroom, Google Meet, ya, dari belajar di mana saja yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud, itu juga bisa kita menggunakan akun itu. Jadi menurut George Coase bahwa teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformation. Itu saja mungkin Bapak Ibu materi awal. Nanti saya berikutnya untuk LK ini Bapak Ibu hanya mengerjakan satu slide saja. Ya, nanti akan dipandu, ya, akan dipandu. Bapak Ibu tinggal menyiapkan laptopnya. Kita buka yang workshop. Saya pakai, nah ini Bapak Ibu yang tadi saya katakan, untuk di Google Classroom semuanya bisa lihat. Jadi Bapak Ibu kalau sudah gabung ke Google Classroom, kita misalkan lihat di sini anggotanya ada berapa, ya ini yang masuk. Nah, Bapak Ibu bisa melihat nanti yang tidak menggunakan belajar.id. Nah ini misalkan contoh tidak menggunakan ya Bapak Ibu. Yang ini yang ada undang wali, ini berarti beliau sudah menggunakan belajar.id. Saya akan buka tugas Classroom pakai akun siswa. Yang Bapak Ibu sama ya, karena di situ ada saya juga, ada Bu Ana juga yang sebagai siswanya. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, beda dengan siswa, guru dengan siswa. Kalau guru tadi ada ininya, ada
link Google Meet-nya dan ada kode kelasnya. Kalau untuk siswa tidak ada ya, Bapak Ibu. Nah, pertama kita lihat di sini. Ini Bapak Ibu kalau pakai laptop sebelah kiri kelihatan ini tugas-tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan. Ya. Kalau sudah dikerjakan tidak akan muncul. Kalau belum dikerjakan muncul. Nah, ini tadi kita sudah menggunakan tatap muka. Ya. Sudah tatap muka. Bapak Ibu tadi kalau yang di screenshot, nah tadi ya lupa. Kalau di screenshot tinggal ditambah di sininya. Ya. Tambah foto, gambar screenshot. Tadi ada foto, Bapak Ibu bisa lihat di sini bikin gambar. Misalkan tadi fotonya saya masukkan ke sini Bapak Ibu ya. Yang tadi. Itu tentang sisipkan. Ya, sisipkan gambar misalkan itu ya. Kita cari gambar foto yang tadi misalkan. Jadi ini membuktikan bahwa Bapak Ibu ikut Google Meet. Tuh. Tinggal foto misalkan tadi kita ikut Google Meet. Kebetulan di foto tadi, oh ini ada fotonya nih. Nah. Misalkan. Contoh. Tuh. Ya. Nah, ini fotonya. Ya. Nah, kalau di sini, kalau sudah di sini Bapak Ibu tidak perlu di-save, otomatis ya. Jadi tidak perlu Ctrl S, cari save, tidak ada di sini Bapak Ibu, ya. Ini otomatis nyimpen. Ya, otomatis nyimpen karena biasanya kita lupa save. Contoh kemarin saja malam saya bikin laporan lupa di apa namanya pas di save, tadi mah nggak perlu, ternyata kacau, hilang. Kalau yang ini tidak mungkin ya seperti itu. Nah di sini Bapak Ibu langsung di ini juga ditutup juga tidak bisa, sudah di save otomatis. Nah ini sudah terlihat Bapak Ibu ya, namanya langsung Julpian Yusmana, tinggal diserahkan, ya. Diserahkan, selesai. Ya, tunggu. Nah, kalau sudah diserahkan jangan dibatalkan pengiriman. Kalau sudah dibatalkan pengiriman nanti Bapak Ibu yang namanya siswa mengirimkan tugas terus diambil lagi, gak mungkin kan kenilai sama gurunya. Tunggu nilainya si gurunya sampai menilai. Nanti dikembalikan lagi. Seperti itu. Ya. Oke, itu tugas yang tadi. Nah, ini kebetulan saya sudah mengirimkan tadi foto yang sedang Google Meet. Nah, di situ, ya. Nah, tugas yang berikutnya, ini kita Bapak Ibu tinggal masuk ke tugas kelas, ya. Yang tanggal 30 jam 11 itu selesai. Ini, nah tugas dari saya ini Bapak Ibu. Nah, tugas dari saya pemanfaatan akun pembelajaran belajar.id. Jadi Bapak Ibu tinggal apa? Tinggal LK-nya klik, ya, di sana. Kalau Bapak Ibu klik, itu ada nama Bapak Ibu. Ya, kalau saya kan Julpian Yusmana sebagai siswa, maka namanya di sini Julpian Yusmana LK1 pemanfaatan akun pembelajaran belajar.id. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik, ya, ini ada tugas kelas, klik tugas kelasnya, ya, seperti ini. Nah, kita klik, ya Bapak Ibu, klik si Julpian Yusmananya, slide-nya, klik. Nah, tugas yang pertama Bapak Ibu hanya menggantikan nama lengkap saja. Nah, itu, ya. Nama lengkapnya kan ini adalah nama lengkap dalam kurung, ya. Ini ganti sama nama ibu atau bapak, ya. Julpian Yusmana, Yusmana, ya. Boleh Bapak Ibu melengkapi dengan detailnya, silahkan. Ini di sini nama sekolah, lengkapi juga nama sekolahnya, ya.
SMP. Misalkan kita di sini nama sekolahnya kita ganti ya, SMPN 7 Cibeber. Ya. Boleh mau dipercantik sama Bapak Ibu ya, tulisannya bagaimana dipercantik. Ini sama seperti kita menggunakan Google Slide, PowerPoint. Ya, kalau di Google namanya Google Slide. Ya, mau ditengahkan sama Bapak Ibu silakan tinggal rata tengah. Ya, mau diperbesar tinggal dibesarkan. Tuh, ya, tuh, kurang tengah ditengahkan. Hampir sama dengan PowerPoint. Ya, setelah itu alamat email GSE. Nah, alamat email GSE Bapak Ibu tinggal diganti alamat email GSE. GSE itu Bapak Ibu Google Suite Edukasi. Ya. Nah, kita tinggal di sini tulis email kita. Misalkan saya GSE-nya emailnya itu Julpian Yusmana 29 @guru, karena saya guru. Kalau kepala sekolah admin, ya, guru.smp, karena saya guru SMP. Kalau Bapak Ibu guru SD, SD. .belajar.id. Tuh, silakan dipercantik slide ini menurut Bapak Ibu, ya. Misalkan mau pakai bunga dan lain sebagainya, tanpa merubah slide awal, ya. Tuh, silakan Bapak Ibu, nomor telepon misalkan, saya nomor teleponnya mau dimasukkan, silakan. Tinggal tambah di sini ada teks, klik teks. Kita mau di mana nulisnya? Nah, diklik aja di situ. Kita pindahkan tulisannya, ya. Kita tulis di sini 081911108713. Misalkan seperti itu. Ini tugas yang pertama ya Bapak Ibu ya. Karena kita berbasis workshop, jadi nanti tugas yang masuk itu akan dinilai oleh fasilitator. Ya. Oke. Mau ditengahkan silahkan. Berarti ambil rata tengah. Kurang tengah kita tengahkan. Ya. Persis sama seperti slide ya. Oke. Ini harus sisipkan foto. Wah, berarti sama tadi ya. Kita sisipkan foto dengan yang pertama kita gunakan ini, boleh sisipkan gambar atau ada tampilan di sini sisipkan, ada gambar, teks dan sebagainya, ya. Kalau saya lebih ke Toolbar aja ya karena lebih mudah. Sisipkan gambar, upload dari komputer, silahkan. Kalau foto Bapak ada di internet, silahkan dari internet, ya. Atau dari drive, silahkan dari drive. Dari foto HP, silahkan di foto HP. Dari link, silahkan. Dari kamera, silahkan. Jadi banyak pilihan. Saya ngambil foto dari komputer. Ya, kalau komputer langsung mengarahkannya ke komputer. Lihat foto saya. Cari yang paling ganteng. Paling ganteng yang ini nih. Lihat. Tunggu di sini. Nah, suruh ke sana, suruh ke sisipan foto. Silahkan simpan di sini. Nah, gitu ya. Fotonya tidak pengen yang kotak, pengen dibuletin. Ada crop, ya. Nah, ini bentuknya dibuletin. Silahkan Bapak Ibu. Nah, jadi bulat, ya. Tuh. Nah, tugas Bapak Ibu hanya seperti ini, ya. Setelah ini tidak perlu di-save, langsung di close. Nah, berarti sudah ada di sini.
ya. Sudah di sini, tinggal diserahkan, ya. Serahkan, diklik serahkan. Ada lagi serahkan tugas, ya serahkan. Berarti kita sudah mengerjakan tugas. Silakan Bapak Ibu, ya, kirim komentar di sini, misalkan silahkan dicek. Nah, misalkan, ya, ini komentar pribadi. Kalau komentar pribadi tidak bisa dilihat oleh teman kita sekelas. Tapi kalau kita komentarnya di sebelah kiri, ini teman sekelas kita ini akan melihat, ya. Seperti misalkan Bu Dede, ya, Bu Dede ini komentar di LK, ngasih jempol, ini akan terlihat oleh teman-teman kita. Tetapi kalau di komentar pribadi di sini, ini hanya bisa dilihat oleh guru saja atau oleh fasilitator saja, ya. Kebetulan di sini bisa dilihat sama Bu Ana dan saya di situ, ya. Seperti itu. Oke, kita kembali. Nah, tugasnya di sini sudah tidak ada karena sudah dikerjakan. Berarti tugas yang dikerjakan itu sudah, ya, seperti itu. Kita berarti punya PR nih LK2. Ya, nanti kita kerjakan. Gitu. Oke, Bapak Ibu, itu sebelum dibuka pertanyaan, saya kembalikan dulu ke Pak Bambang. Oh ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Untuk LK yang 1. Kita sampai jam. Masih lama Bapak Ibu, sampai jam 11. Tenggat waktunya untuk LK yang pertama ini sampai tanggal 30 Januari. Kebetulan kami bersama panitia tidak harus selesai hari ini LK-nya, tapi dikasih tenggat waktu. Ya, silakan Bapak Ibu untuk pertanyaan. Silakan melambaikan tangannya kalau mau bertanya. Di sana ada fasilitas angkat tangan. Kalau angkat tangan berarti yang mau bertanya. Nah, ini Pak Joko Purnomo. Silakan Pak Joko. Pak Joko? Atau yang tadi bertanya ya dari tadi? Silakan yang mau menanyakan untuk tugas LK1. Pak Iman. Ya, mangga Pak Iman dibuka mic-nya. Ada tulisan ini. Ya, Pak Iman. Isma Mantau ngopi. Ya, Pak Iman silakan mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa didengar Pak ya? Jelas ya? Ya, ada feedback. Yang di sampingnya dimatikan, yang di sampingnya dimatikan. Mic-nya saja dimatikan. Storing Pak Iman. Pakai langsung di laptop aja. Iya, ini di laptop. Oh ya, ada. Nanti operator yang kalau tidak ini dimatikan. Oh udah, Pak Iman udah jelas. Enggak jelas saya. Ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada moderator terima kasih yang sudah memberikan waktunya. Sebelum lebih jauh mungkin kayak untuk masalah Google Classroom ini, kami tidak munafik Pak ya tentang IT ini. Kayaknya banyak guru masih bertanya-tanya ini gimana Google Classroom ini, bagaimana cara membuka Google Classroom-nya, bagaimana menyinkronkan
akun dari Kemdikbudnya itu. Nah, tentunya mungkin masih banyak bertanya-tanya ini bagaimana cara membuat kelas, kemudian juga cara membuat tugas di Google Classroom ini. Jadi untuk itu kami mohon kayak ada sedikit pemahaman kepada guru-guru kami khususnya yang ada di SDG Makassar ini, seperti bagaimana sih caranya masuk ke Google Classroom, bagaimana pemanfaatan email dari Kemdikbud tersebut, dan ada apa saja di dalam Google Classroom tersebut. Nah, supaya mungkin khususnya guru-guru kami itu memahami pemanfaatan Google Classroom ini dalam kegiatan PJJ. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Untuk Bapak Ibu yang nanti Bu Siti ya, ini dulu satu-satu aja dulu, saya suka lupa. Untuk masuk ke Classroom ada dua cara ya, ada bisa menggunakan laptop, ada yang bisa menggunakan HP ya. HP juga bisa diinstal. Bapak Ibu kalau di Play Store tinggal ketik Classroom, itu akan masuk ke kelas ya. Itu akan meminta akun yang mana yang mau diaktifkan, seperti itu. Ya. Ya. Kalau untuk di laptop, Bapak Ibu saya sarankan menggunakan laptop karena apa? Karena kalau laptop view-nya itu kelihatan semua. Ya, jadi fasilitasnya itu biasanya kalau di laptop tidak banyak yang disembunyikan. Berbeda dengan menggunakan HP, ya seperti itu. Seperti tadi saya contohkan menggunakan laptop, ya. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, ya, di sini, saya akan keluar. Bapak Ibu tinggal mengetikkan. Nah, kalau misalkan sudah ada seperti ini kita lihat di sini, ya, ada titik 9. Klik titik 9, kita cari di sini. Ini fasilitas Google, ya. Nah, ada Classroom, klik Classroom. Ya, ini untuk masuk. Nanti untuk membuat kelas atau apapun nanti ada di materi ketiga ya. Nah, saya hanya menyampaikan bagaimana cara masuk kelas saja. Nah, di sini atau Bapak Ibu ketikkan classroom.google.com, otomatis ketika di enter masuk ke kelas. Nah, kebetulan di sini akunnya yang saya gunakan adalah, kita lihat di sini sebelah kanan atas. Kita ingin mengetahui bahwa akun yang aktif itu ketika kita membuka akun kelas yang mana. Nah, kita lihat di sini ternyata yang aktif itu adalah Julfian Yusmana yang ijulsifa@gmail.com. Oh, berarti ini ada akun pribadi. Berbeda tadi ya, akun pribadi dengan akun belajar.id. Bapak akan rubah akunnya dengan menggunakan akun pembelajaran. Nah, tinggal diklik namanya. Itu seperti itu. Ya. Nah, kalau belum diaktifkan ke laptop Bapak Ibu, ya. Ini kalau saya sudah diaktifkan di sini. Bapak Ibu tinggal tambah akun saja. Ya, tinggal tambah akun. Contoh, saya akan menggunakan akun yang lainnya. Tambah akun. Ya. Masukkan akun misalkan yang ini. Nah, ada lagi saya akunnya nih. Ya, akun yang berbeda. Masukkan akunnya, berikutnya masukkan sandi, berikutnya. Nah, ini otomatis masuk ke akun login ya, gitu ya, seperti ini. Nah, kita login di sini.
Saya tidak tambahkan alamat rumah. Nah, ini masih akun pribadi. Nah, Bapak Ibu, ini masih kosong. Saya cuma masuk ke kelas bahasa Inggris, ya. Ini sebagai contoh. Nah, Bapak Ibu kalau belum masuk kelas, belum membuat kelas, belum masuk kelas, tidak ada di sini, ya. Seperti itu. Jadi kita tinggal tambah. Kita tinggal join kelas. Join kelas ya. Kalau join kelas itu berarti kita sebagai siswa, kalau create kelas berarti kita sebagai guru yang membuat kelasnya. Itu Bapak Ibu, masuknya seperti itu. Tapi saya nanti diarahkan Bapak Ibu sebagai siswa dulu aja di sini. Kebetulan mungkin Bapak Ibu kalau tampilan di laptop Bapak Ibu cuma satu kelas di sini, ya. Biasanya kalau satu kelas di sini kelihatan, ya. Ini kalau misalkan ada foto saya, kelihatan foto saya di sini dan nama saya, berarti Bapak Ibu sebagai siswa, ya, sebagai peserta. Tetapi kalau yang ini tidak ada foto, nah berarti kita sebagai guru di sini, ya. Ini akan terlihat di sini, oh tugas apa saja yang belum kita kerjakan di sini, ya, Bapak Ibu. Itu cara masuknya, ya. Jadi sama seperti di laptop atau di HP juga, ya, seperti itu. Silakan, tadi ada Bu yang melambaikan tangan, ada. Oh, tadi udah turun lagi. Silakan, siapa yang mau bertanya kembali? Silakan lambaikan tangannya. Pak Iman lagi. Mangga Pak Iman. Maaf Pak ya nih sekali lagi. Ya. Udah saya coba barusan harus bisa masuk ya. Dan kemudian di sana saya buatkan kelas. Kemudian untuk menghapus kelas itu bisa dihapus nggak Pak? Untuk menghapus kelas itu tidak bisa kalau sudah membuat kelas. Oh. Tetapi kita fungsinya kan saya coba nih, saya kan kepala sekolah. Saya coba-coba nih bikin kelas 5. Nah nanti kalau ibu guru kelas 5 mau masuk lagi kemudian bikin kelas 5 lagi, itu bisa nggak? Bapak sebenarnya gini, Bapak tinggal menambahkan gurunya aja ke kelas Bapak, selesai. Jadi gurunya tidak perlu bikin lagi kelas, supaya Bapak juga bisa mengkontrol. Oh gitu ya. Jadi untuk saya kan selalu ya login melalui emailnya kelas sekolah yang ada di sana Pak ya, yang di di akun Dapliknya. Nah kemudian saya coba barusan membuat kelas 5, nah gitu Pak ya. Jadi ini nggak bisa dihapus Pak ya untuk kelasnya? Nggak bisa dihapus, hanya bisa disembunyikan. Oh, hanya disembunyikan saja ya. Seperti itu Pak ya. Ya. Ya, terima kasih Pak ya. Oh, mangga. Silakan yang lainnya terkait dengan satu aja. Nanti di Google Salam ada 5 JP kita di Google Class untuk mengekspor Google Class. Silakan sekarang Bu Pak Asep Kusnandar, mangga dibuka mic-nya. Cukup jelas Pak Jul? Oh iya, ya jelas suaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan materi LK1, ya, saya yakin kan sasarannya adalah pada siswa. Ya. Bahwa sebagian besar mungkin sudah ada yang paham tentang pembelajaran itu, dan sebagian juga guru ada yang sudah paham dan yang belum. Terkait tentang itu, karena tujuannya kita adalah nantinya arahnya ke siswa, kita di SD justru malah kesulitan Pak ketika ini nantinya ke siswa. Langkah yang pertama kan kita harus membuatkan ID siswanya dulu, terus memasukkan akun siswa dulu terhadap classroom-nya itu. Sementara banyak siswa yang belum memahami tentang itu. Kalau kita misalnya mempelajari satu persatu ke anak, itu juga akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, saya berharap ada strategi lain bagaimana caranya ke anak agar anak bisa memahami itu. Gitu Pak Jul. Ya. Karena
saya sebetulnya sudah pernah mencoba setelah rame tentang kegiatan ini, saya sudah pernah mencoba bagaimana ke anak memasukkan beberapa ID anak ke kelas gitu. Tetapi ternyata respon anak itu sangat bukan responnya memang cukup bagus, tetapi memang banyak kondisi lah, termasuk signal dan segala sesuatu yang belum bisa dikondisikan untuk di daerah Sukamulya itu, Pak Jul. Oke, ya. Jadi kayaknya ini gimana supaya tidak menjadi hambatan gitu. Mudah-mudahan Pak Jul dengan banyak pengalaman di SMP, punya pengalaman lain gitu, agar strateginya ke anak bisa lancar lah gitu. Mungkin itu saja Pak Jul. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Ini hanya pengalaman saja. Saya posisi sekolah di SMP 7 Cibeber, daerah Cisitu. Kalau dibandingkan kualitas sinyal mungkin terpuruk dibandingkan di Cikotok. Ya. Tetapi karena saya menggunakan Google Classroom, maksudnya di sekolah saya menggunakan Google Classroom itu pertama kali ketika sebelum COVID, ya. Sebelum COVID kita sudah coba khusus untuk kelas 9. Awalnya memang ketika kita menyampaikan kepada anak itu banyak sekali kendala, termasuk ke sinyal. Ya. Oke, kita lanjutkan. Pertama memang sinyal yang menjadi kendala. Di daring itu sinyal yang menjadi kendala. Tapi saya pada waktu itu saya dengan rekan-rekan guru sudah mempelajari tentang Google Classroom. Bahwa Google Classroom itu pembelajarannya itu sinkronous dan asinkronous, blended. Jadi kita bisa langsung, bisa juga tidak langsung. Jadi ketika misalkan anak nih ketika tidak memiliki sinyal, ya tidak apa-apa. Tapi pasti ketika anak punya sinyal, itu tugas sudah masuk, gitu. Jadi kenapa saya menggunakan Google Classroom? Karena tadi seperti blended. Jadi tidak ada sinyal pun bisa sebenarnya kita, ya. Tugas sudah masuk ke anak sudah. Materi yang disampaikan kepada anak sudah pasti masuk, gitu. Yang terpenting gurunya memberikan tugas, memberikan materi, itu yang terpenting. Terus yang kedua memang pertama kali kita memperkenalkan kepada teknologi baru kepada anak, hal yang kita dapatkan yang pertama adalah sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat untuk dilakukan, pada akhirnya anak ada yang ikut classroom secara aktif, ada yang tidak. Tapi itu wajar menurut saya karena teknologi baru bagi anak. Ya, kita sebagai guru kalau saya tetap memotivasi anak, ya, memotivasi anak untuk belajar, ya, karena segala sesuatu saya percaya bahwa anak kita itu 5 langkah lebih maju teknologinya dibandingkan kita. Itu hanya pertama saja menurut saya. Saya percaya itu. Jadi ketika kita menyampaikan teknologi baru kepada anak, kemungkinan yang pertama pasti yang didapatkan adalah hambatan-hambatan. Ya, tetapi ketika sudah diperkenalkan, anak akan lebih suka ke teknologi karena angkatannya itu pun berbeda. Angkatan kita dengan angkatan anak itu juga berbeda. Ya, anak kita itu sudah jago main game, jago ngutak-ngatik HP, jago ngutak-ngatik yang berbau teknologi baru. Ya, kenapa kita tidak manfaatkan itu? Nah, itu peluang untuk masuk ke sana. Ya, jadi yang pertama yang harus kita sampaikan kepada anak ini adalah teknologi. Siswa yang bisa menguasai teknologi, dia bisa sukses. Tapi tadi gurunya juga, ya,
sebagai pemotivator, sebagai motivator, sebagai pendidiknya juga harus lebih bisa, walaupun tidak menguasai, gitu. Tahu kenapa? Karena masalah itu akan didapatkan, ya, kekurangan akan didapatkan kalau kita melakukan. Kalau misalkan kita tidak melakukan, kita tidak akan tahu masalahnya seperti apa. Ya, kalau saya seperti itu, saya coba-coba, saya coba kepada anak, ya, walaupun di lembur, tapi alhamdulillah gitu. Sampai saat ini kita masih menggunakan pembelajaran daring, ya, menggunakan pembelajaran daring. Walaupun tadi banyak kendalanya, ada siswa yang kurang aktif, gitu ya, ada siswa yang tidak mau tahu, gitu, ya. Ini kita kembali lagi kepada gurunya untuk memotivasi siswa dalam pembelajarannya, seperti itu. Itu mungkin. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita sebagai guru yang harus merefresh teknologinya, ya, gitu. Itu mungkin Pak Asep untuk sementara. Jadi wajar kalau ketika kita menerapkan pertama kepada anak, ya hambatannya seperti itu. Untuk SD itu akun yang diberikan oleh Kemendikbud menurut tadi yang sudah saya sampaikan adalah kelas 5 dan kelas 6. Ya, jadi kelas atas, ya. Kelas atas. Jadi tidak mungkin diberikan ke kelas 1 sampai kelas 4. Jadi Bapak Ibu bisa mencobanya di kelas 5 dan kelas 6. Seperti itu. Kita coba saja, Bu. Enggak? Yang lainnya masih ada waktu? Oh iya Bapak Ibu, nanti teknis video ini direkam, nanti Bapak Ibu bisa melihat rekamannya, ya, setelah pembelajaran hari ini. Mangga, ayo kene. Oke. Oke, Bu Eva, mangga. Silakan, ada lagi? Ya, terima kasih. Ini Pak Ijul mengenai membuka akun, ya, membuka akun. Ya. Nah, untuk membuka LK, kemarin aku udah coba membuka LK yang pertama tuh, pas diklik buka, itu muncul kan akun kita. Ya. Ya. Halo. Mungkin ada sinyalnya. Sinyalnya mungkin. Oke, yang ya tadi berganti sinyal dari WiFi ke seluler, ya biasanya tersendat. Dari WiFi ke Why Not. Oke, tadi yang saya dapatkan dari Bu Eva ketika masuk tugas, ya, tadi pakai ya yang ini, ya, ini kayak gini. Kita masuk ke tugas kelas, ya, masuk ke tugas kelas, kita lihat Bapak Ibu yang sudah dikerjakan warnanya tidak berwarna terang tapi sudah redup, ya. Maaf, saya nggak screen saya. Oke, ulangi ya Bapak Ibu, maaf saya tadi nggak share screen. Nah ini, Bapak Ibu, misalkan tadi saya sebagai siswa, ya. Oke, kita masuk sebagai siswa. Nah, materinya
Ini kita masuk ke kelas workshop pengembangan pembelajaran jauh. Kita masuk ke tugas kelas. Ya. Ke tugas kelas. Nah, kebetulan di sini tugas-tugasnya sudah dikerjakan. Warnanya sudah tidak nyala lagi. Nah, kalau yang ini kan masih nyala, ya, tergantung warnanya. Ada yang warna hijau semuanya. Warna masih menyala. Oh, ya. Jadi kalau masih menyala, ini berarti tugasnya belum dikerjakan. Tapi kalau sudah redup seperti ini, berarti kita sudah mengerjakan tugas. Oke, ini tugas kelasnya. Misalkan saya tadi ulangi lagi ya, mau batalkan pengiriman. Ternyata tugas saya salah, batalkan isi. Nah, oke, kita kembali lagi. Kembali lagi ke kelas workshop. Nah, lihat Bapak Ibu, LK1 muncul lagi. Karena apa? Karena belum diserahkan. Kita masuk ke tugas kelas, saya ulangi lagi ya. Nah, masuk ke tugas kelas, di sini ada 01 pemanfaatan akun pembelajaran belajar.id. Nah, kita lihat tugas kelasnya. Nah, di sini. Bapak Ibu tinggal mengklik di sini, di kanan atas. Ya. Julpian Yusmana. Kalau saya, kalau Bapak Ibu misalkan namanya Asep Sumarna misalkan, pasti di sini Asep Sumarna. Ya. Jadi setiap tugasnya itu masing-masing. Bapak Ibu tinggal diklik. Jadi jangan ditambah atau buat, tapi diklik. Yang Google Slide-nya diklik. Nah, tugasnya yang ini. Karena tadi masih kosong, kita tadi lengkapi namanya, fotonya kita lengkapi, fotonya silahkan Bapak Ibu pertama buat yang menurut Bapak Ibu bagus, ya silahkan, ya mau gimanain juga silahkan, mau seperti itu silahkan, ya terserah Bapak Ibu. Ya. Dari sini ketika kita sudah melengkapi tugas LK pertama, di sini ditulisnya nama Bapak Ibu, LK strip 1 titik pemanfaatan akun pembelajaran. Yang pertama, ini tugas yang pertama Bapak Ibu yang harus masuk sebelum tanggal 30. Nah, tuliskan lengkapi di sini. Sudah dilengkapi, Bapak Ibu bisa langsung keluar. Ya, bisa langsung keluar. Karena Google Slide ini otomatis tersimpan. Jadi kalau kita mau mencari save, fasilitas save di sini tidak ada. Ya. Tidak ada. Ya, fasilitas slide itu tidak ada di sini. Save itu tidak ada. Ya. Jadi ini udah otomatis disimpan. Apa buktinya otomatis tersimpan? Di sini Pak Ibu, terakhir diedit beberapa detik lalu. Ini dia si Google ini sudah membaca bahwa langsung disimpan sama Google. Ya, seperti itu. Untuk tugas ini, Bapak Ibu juga sebenarnya bisa menyimpan di komputer. Besi poho tugas komputernya. Bapak Ibu tinggal di file, download. Downloadnya berbentuk Microsoft PowerPoint silahkan, berbentuk dokumen PDF silahkan, ya, berbentuk gambar silahkan, ya, silahkan, bebas. Ini mau jadikan kartu nama silahkan, jadi berbentuk foto misalkan seperti itu di downloadnya, ya. Jadi ada langsung bisa di download seperti itu. Nah sampai sini tinggal ditutup aja. Nah ini sudah di otomatis. Pekerjaan kita itu sudah di-save oleh Google. Ya. Setelah itu ada tulisan yang masih nyala nih. Berarti belum diserahkan. Serahkan sama kita. Apakah tugas diserahkan? Ya.
serahkan. Ini sinyalnya. Ya, tunggu. Nah, sampai warnanya tidak nyala lagi. Ya, sampai warnanya tidak nyala lagi. Nah, dari sini berarti tugas Bapak Ibu sudah disampaikan ke gurunya atau ke fasilitator. Oke? Di sini nanti Bapak Ibu jangan batalkan pengiriman kecuali Bapak Ibu mau pengen merubah. Ya, mau merubah tugasnya. Ya. Kalau sudah bagus tugasnya silahkan dikirimkan. Ya, sudah dikirimkan, ini ada cirinya, warnanya tidak nyala lagi. Tapi hanya tertulis batal pengiriman saja. Seperti itu. Oke. Dari sini berarti tugas kita sudah dikerjakan. Ya. Oke. Saya akan lihat di sini Bapak Ibu pakai akun guru. Siapa saja yang sudah mengerjakan tugas? Ini berbeda dengan menggunakan akun pembelajaran. Ya, ada Meet di situ, ada langsung Google Calendar, ada folder Drive Class. Nah, di sini. Saya ingin lihat siapa saja yang sudah mengerjakan LK1. Saya buka. Ya. Tugas kelasnya saya buka. Siapa saja yang sudah mengerjakan? Oke, ada 13 orang. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini ada 13 orang, siapa saja? Ini yang sudah mengerjakan. Ya, 13 orang. Ada Pak Arifin, Pak Asep Setiawan, Pak Darlin Olon, Pak Bu Dede. Ya, ini fotonya. Nah, ini Pak Arif Nurjet A. Ya. Ini akun belajarnya sudah ada, admin SD belajar ID. Pak Zul. Ya. Saya menggunakan untuk penambahan foto menggunakan link di Google Foto, tapi nggak muncul itu Pak Zul. Ya. Mohon pencerahannya. Oh iya, ini sinyal di sininya masih ini. Ya, jadi kalau ada sinyal dia pasti masuk. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini Pak Arif sudah masuk. Ya. Nah, kalau Pak Arif sudah masuk, tugasnya sama saya dikasih nilai di sini. 100. Baru saya kembalikan. Seperti anak kita menyerahkan tugas, terus kita kasih nilai. Ya, anak supaya tahu, kita kembalikan. Ya. Kalau belum dikembalikan, ini ada tertulis di sini, belum dikembalikan. Nah, kembalikan. Nah, ini bisa dilihat tugasnya sudah dikembalikan, ya. Terus berikutnya ada siapa lagi? Pak Asep Kusnandar. Belum ada ya, Pak Asep Kusnandar belum. Ya. Masuk aja, Mas. Oh. Oh. Yang Pak Asep Setiawan. Cibeber 9. Nah, Pak Asep Setiawan, ini ambil contoh. Ini ya Pak Asep, SMP Negeri 1 Cibeber, sudah menggunakan akun belajar, fotonya ganteng, kita kasih nilai 100. Kita kembali yang sudah dikembalikan, berarti sudah ada nilainya, berarti itu yang sudah dikembalikan maksudnya. Ya, Bapak Ibu, nanti tenang saja, pasti dinilai seluruhnya. Ya, jadi saya bisa lihat di sini siapa saja yang sudah mengerjakan tugas. Ya, yang diserahkan itu ada berapa orang, yang dinilai baru 1 orang, ditambah Pak Pak Asep menjadi 2 orang. Ya, yang sudah menyerahkan tugas ada 16 orang dari 167 yang diberikan tugas. Oke, itu saja Bapak Ibu. Nanti tugasnya dikerjakan.
Karena tadi saya menanyakan ke panitia, jadi yang mendapatkan sertifikat berarti yang sudah mengerjakan LK. Di sini ada 10 LK, Bu mengerjakan 7 LK, itu. Terima kasih Bapak Ibu seluruhnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat untuk mengikuti pembelajaran kali ini atau workshop pengembangan PJJ kali ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.